Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Direktur Poltekkes Kemenkes Riau, Bapak Usnan SKP MKM. Yang saya hormati juga Direktur dari Elite International Recruitment. Saya juga belum kenal, mungkin nanti Mbak Antin akan perkenalkan direkturnya. Baik. Kemudian yang saya banggakan nih mahasiswa yang sudah bergabung dengan Zoom meeting kita kali ini. Saya berharap inilah calon-calon lulusan Poltekkes Kemenkes Riau nanti yang bisa kita jumpai nanti kalau pada saat udah ketemu nanti si Dwi udah di Arab Saudi, Siska udah di Australia, Firman udah di Jerman gitu ya. Iya. Itu alumni mana? Alumni Poltekkes gitu ya. Nah, itu suatu kebanggaan bagi kita nantinya. Ya. Baik. Mungkin untuk di awal barangkali kita minta dulu sedikit arahan atau sambutan sedikit dari Bapak Direktur ya, Bapak Direktur ya. Boleh ya. Dengan ini ya, sambil kita perkenalan, silakan Pak Usnan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan para mahasiswa yang kami hormati. Ibu Antin Gantinani Bu Iwi ya? Ya, Bu Antin Gantina ya. Sebagai perwakilan dari Elite International Recruitment. Ya. Yang kami hormati Bapak Ibu dari ini Pak Andirian, barangkali dari direkturnya Pak, direktur ya, terima kasih Pak Andirian, Direktur Elite International Recruitment. Pertama saya menyampaikan rasa bahagianya pada hari ini bahwa kita dapat bertemu di dalam pertemuan Zoom ini. Tentu kita menyampaikan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara mahasiswa, ini merupakan sebuah kesempatan yang baik untuk kita sebagai sebuah solusi untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang tentu lebih baik, lebih layak, dan tentunya akan membawa pengalaman baru bagi dunia pendidikan Poltekkes seandainya ini sukses. Perlu kami sampaikan pada saudara mahasiswa bahwa saat ini kan saudara memang ini baru-baru tamat. Mungkin juga alumni ada yang sudah tamat dan sudah bekerja di tempat lain. Ya. Dan memang situasi kondisi untuk mencari pekerjaan di dalam negeri, khususnya di Pekanbaru, mungkin kita sudah tahu semua. Ada yang mudah mendapatkan, ada yang tidak. Tapi yang jelas kita akan berpacu dengan berbagai pesaing yang banyak. Namun demikian, ada baiknya juga saya pikir saudara-saudara untuk coba mengembangkan diri ya, untuk mencoba menggapai sesuatu tidak di dalam negeri. Kalau tadi disampaikan oleh Ibu Wiwi, itu adalah untuk rekrutmen di Arab Saudi. Nah, Arab Saudi. Kalau Arab Saudi, kalau dulu kemarin itu dari Pekanbaru bisa langsung, ya, langsung. Kalau kemarin, nah, tapi kalau sekarang mungkin lewat Medan atau lewat Jakarta bisa langsung. Sekali naik aja. Jadi tidak repot sebetulnya, cuma persoalan cuma luar negeri aja. Dan ternyata di situ pun seperti di sini juga tanahnya, ada tanah, ada air, ada udara juga. Dan kalau kita ketemu teman-teman lupa kalau itu bukan di luar negeri, terasa di Indonesia. Maka saya mengharapkan dari para mahasiswa ini yang baru tamat atau yang sudah alumni mencoba
tantangan baru. Saya pikir kalau jiwa muda itu suka dengan tantangan. Ya, saya pernah kemarin itu membaca ya sebuah artikel seorang orang bule gitu ya, orang bule. Dia menabung, pekerjaannya waktu itu kerja di restoran. Dia menabung untuk berkeliling dunia. Selama hampir setahun. Nah, coba bayangkan. Orang bule itu tidak pandai bahasa Indonesia, segala macam, tidak pernah belajar juga bahasa Indonesia, sampai ke Indonesia dia bisa seperti itu. Nah, jadi saya sebetulnya termasuk senang pergi jalan-jalan ke luar negeri itu. Cuma ya kadang-kadang memang duitnya mahal juga ya ke sana tuh, apalagi ke Arab tuh banyak duitnya. Nah, saya berharap saudara-saudara kalau memungkinkan ya, kalau memang ada saudara bisa untuk melakukan tantangan baru, silakan untuk ikuti kegiatan ini. Sebagai bahan juga barangkali ceritanya bahwa alumni kita Bu Wiwi ada yang sudah ke Jepang, ke Belanda Bu Wiwi ya? Ke Belanda, iya. Kemudian juga kemarin saya dengar juga ada sudah alumni kita yang belajar bahasa Jepang, persiapan ke Jepang di Jakarta. Nah, jadi ini sebuah sebuah berita yang baik untuk kita dan juga kemajuan bagi kita. Mungkin saudara belum terbiasa di sana ya, tapi kebanyakan mereka yang sudah bekerja di luar negeri justru malas balik ke Indonesia. Ya, kadang dapat jodoh di sana, kadang segala macam sudah ada sedia di sana, sehingga itu membuat mereka malas balik ke Indonesia. Dan kalau mau ke Indonesia pun, kalau zaman-zaman normal itu mau 3 kali sehari ada pesawatnya, ya. Dan saya lihat juga kemampuan keuangan juga cukup, ya, tidak masalah di situ. Nah, untuk itu. Tapi yang jelas bagaimana nanti pelaksanaannya atau bagaimana di sana. Nah, saat ini kan sudah ada nih dari Elite International Recruitment tadi yang akan menyampaikan seperti apa. Nah, pada kesempatan ini saya mengharapkan para mahasiswa atau para alumni untuk bertanya ya, untuk memahami dan bertanya seperti apa sebetulnya dengan sejelas-jelasnya supaya nanti ada gambaran apakah melanjutkan atau bagaimana ya. Yang pasti ke sana pun harus melalui proses saingan ya, ada proses, ada uji segala macam, dan ini tentu juga tidak mudah. Tapi saya yakin saudara kalau mau ada kemauan ada, pasti juga usaha harus diikuti dengan kemauan itu. Mungkin itu. Kemudian juga kami sampaikan ucapan terima kasih pada Ibu Antin dan Pak Andirian yang telah berkenan untuk melakukan kegiatan kerjasama ini. Mudah-mudahan kerjasama ini mendapatkan kebaikan dan tentu juga bermanfaat untuk kita semua dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya dapat sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur yang sudah menyampaikan sedikit sambutan atau pengantar dalam kegiatan sosialisasi kita kali ini. Jadi sebelum kita masuk ke langkah berikutnya untuk kerjasama, mungkin nanti dari pihak Elite International Recruitment akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan Elite International Recruitment ini. Kepada Mbak Antin barangkali saya serahkan ya untuk sosialisasinya. Silakan Mbak Antin. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Antin dari agensi PT Elite International Recruitment Jakarta. Di sini kami mensosialisasikan untuk program rekrutmen nursing ke Saudi Arabia tepatnya. Dan apa sih Elite International Recruitment itu? Jadi
Elite International Recruitment itu adalah salah satu agensi yang menjembatani antara aplikan atau kandidat yang akan berikhtiar atau mencari kerja ke luar negeri. Dan kebetulan kami juga sudah berdiri dari tahun 2000 gitu, Bu. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing ya untuk opportunity-nya. Barangkali siswa dari Poltekkes Kemenkes Riau itu ada yang berminat untuk apa ya, ibaratkan bekerja di luar negeri seperti itu. Oke, ya. Persyaratannya untuk join atau bekerja di luar negeri adalah tetap ya semuanya harus melalui seleksi interview dulu. Nah, seperti itu. Pertama sebelum interview dari kalian mengirim CV ya, Bu. Setelah mengirim CV baru nanti ada screening interview karena interviewnya memakai bahasa Inggris, jadi nanti sebelum interview dengan user langsung, nanti kita akan coba screening dulu, Bu, seperti itu. Setelah screening interview, baru kita lanjutkan ke usernya atau ke bagian yang di Saudi Arabianya, seperti itu, Bu. Jadi interviewnya bukan sama orang Indonesia ya. Iya. Terus setelah keterima, baru nanti kita lihat atau kita cek dulu, Bu, datanya gitu. Apakah datanya itu valid seperti ijazah, terus STR, terus minimum pengalaman kerjanya itu 1 tahun ya, Bu ya, minimum. Terus setelah itu, setelah datanya dicek, baru kita bisa lanjut ke proses training prometric exam, Bu. Itu loh, Bu. Mungkin di sini ada yang belum tahu atau gimana, Bu? Nih, saya juga Ya, prometric exam. mungkin nanti Mbak Antin bisa sampaikan ke mahasiswa kita ini bentuk prometrik itu seperti apa. Ini pakai NLEX ya, Mbak ya? Iya. Ya, nanti disampaikan aja ke mahasiswanya, Mbak, seperti apa. Oke, jadi sebelumnya sih, Bu, saya mau tanya dulu untuk mahasiswanya emang pada mau kerja ke luar negeri ya? Yuk, di unmute dulu supaya kedengeran suaranya. Nggak apa-apa di unmute, kan di sekelilingnya nggak ada suara ya. Iya. Oke, di unmute dulu. Mau, Bu. Mau ya? Benar. Saya juga kebetulan sana ya. Saya juga saya bukan perawat tapi saya lebih ke hospitality gitu. Jadi memang kalau di luar negeri itu pengalaman barunya itu ada. Jadi nanti kita ketemu sama dari berbagai berbeda-beda ras sama dari berbagai nationality juga ada gitu. Seru kok di sana. Kita juga udah ngirimin si suster ini udah banyak banget. Jadi di sana nanti juga kalian akan nemu yang dari Makassar, yang dari Bandung, Jakarta, terus teman kerja kita itu tiba-tiba, oh ini ada orang bulenya gitu loh, ada orang Arabnya, dan pasiennya juga berbeda-beda. Jadi memang kalau yang belum punya pengalaman ke sana, coba deh, wajib dicobain program ini ya. Oke, tadi sampai dengan prometrik ya, Bu ya? Ya, sampai prometrik ya. Oke, jadi persyaratan untuk terbang ke sana itu jadi nggak interview, langsung misalkan udah di interview lolos, proses visa, langsung terbang. Itu kalau di nursing nggak seperti itu, Bu. Jadi kalau di nursing itu setelah interview keterima, baru kita persiapkan anaknya di Indonesia untuk mengikuti ujian prometrik di Saudi Arabia. Nah, ujian prometrik di Saudi Arabia ini sebagai standar operasional suster-suster yang ada di Indonesia, ketika mereka bekerja di Saudi Arabia itu standarnya itu sama gitu loh, Bu. Jadi kan kalau di Indonesia itu kayak itu loh, Bu. Kalau di Indonesia kan kayak SOP-nya itu
berbeda dengan di luar negeri. Nah, makanya untuk disetarakan, diadakanlah ujian Prometric itu sendiri di Saudi Arabia. Nah, sebelum mereka melakukan ujian, otomatis Bu, kita di Elite ini mempersiapkan training Bu, dan trainer kita itu dari Filipina gitu loh. Jadi insya Allah 99% ketika mereka tes di Saudi Arabia, tes Prometric di Saudi Arabia, insya Allah lulus Bu, karena si trainernya yang dari Filipina ini juga mereka sudah apa ya, mereka tahu gitu apa celahnya yang di sana, seperti itu. Setelah training Prometric di Indonesia ini beres, sekitar 6-8 minggu, semuanya dilakukan kita by online ya Bu ya. Jadi kalian bisa mengakses dari rumah gitu loh. Nah, setelah trainingnya beres, baru kita processing visa Bu. Oh, ini ready nih untuk terbang. Kalau misalkan nanti training Prometric-nya belum beres, kita juga nggak sembarangan nerbangin ya Bu ya. Ya, karena kita takut nanti di sana fail Prometric. Kalau Prometric-nya nggak lulus di sana, mereka akan dipulangkan gitu. Seperti itu. Nah, setelah training beres, kita maju ke visa processing. Visa processing ini sekitar 2-3 minggu ya Bu, tergantung nanti regulasi Indonesia dalam situasi pandemik ini seperti apa gitu loh Bu. Nah, setelah visa processing baru terbang seperti itu. Untuk benefit yang didapat ketika kalian keterima di salah satu rumah sakit di Saudi Arabia adalah untuk tiket Bu, itu udah free ya Bu ya. Tiket pulang pergi satu kali kontrak atau 2 tahun ya, 1 kali kontrak itu 2 tahun ya. Tiket pulang pergi sudah free. Setelah itu akomodasi atau tempat tinggal itu sudah ditanggung, ada. Terus uang makan sudah dikasih dan transport juga sudah ada, insentif sudah disediakan di sana. Gitu Bu. Untuk salary-nya juga mungkin saya bisa disebutkan di sini Bu. Ya, boleh. Biar mahasiswanya juga tambah tertarik nih, Mbak Antin. Baik. Untuk salary-nya. Baik. Untuk salary-nya kayak yang minimum punya experience-nya 1 tahun itu 11 juta ke atas ya Bu ya. Yang minimum 1 tahun experience-nya. Tapi kalau yang di atas 3 tahun Bu, itu besar Bu, besar banget gitu. Bahkan bisa di atas 15 juga gitu loh Bu. Jadi months ya. Jadi semuanya sudah diinikan Bu gitu loh. Terus untuk beberapa rumah sakit yang kerjasama dengan kami di sana untuk proyek ini adalah, kalau Ibu tahu nggak Bu, rumah sakit Dallah Hospital. Tuh Pak Usnan yang pernah pergi ke sana, Pak Usnan. Di Arab Saudi, Pak Usnan. Saya belum pernah pergi, Pak Usnan. Dallah Hospital, terus ada Hussein Al-Ali Hospital, Sanad Hospital itu besar juga, tapi kebanyakan hospital swasta ya Bu ya. Oh, swasta ya Mbak. Iya. Seperti itu. Terus juga mungkin sampai situ untuk semua perawatnya. Ada pertanyaan dulu nggak? Sedikit-sedikit. Nanti ya, kita bisa lanjut. Saya sebelum mahasiswa nanya, saya dulu yang nanya Mbak Antin ya. Boleh. Ini terkait tadi sebelum Prometric kan ada interview dulu sebelum dia melangkah ke Prometric ya Mbak Antin. Betul. Nah, untuk interview berarti mereka sudah pasti dong NLEG-nya? NLEG-nya, jadi itu setelah interview dulu Bu. Oh, setelah interview. Jadi kita tidak mulai proses kalau anaknya ini nggak masuk kategori dulu gitu. Jadi kita harus interview dulu, baru semua proses kita dimulai. Iya. Oke, berarti NLEG baru setelah Prometric ya? NLEG dulu baru Prometric. NLEG dulu baru Prometric. Betul. Oke, berarti pada saat interview sudah ada NLEG-nya belum? Belum, nanti kita yang ini Bu. Kita yang registrasikan. Oke, sip. Berarti mahasiswa udah dengar ya? Jadi nanti sudah Bu. Jadi interviewnya nanti saya yakin dan percaya nih mahasiswa
Untuk minimalisnya ya, minimize-nya untuk English sudah bisa lah sedikit-sedikit ya. Sedikit. Ya, enggak apa-apa, sedikit-sedikit itu lama-lama jadi bukit nanti, enggak apa-apa. Nah, nanti berarti prometrik sama EIR ya. Iya, Nah, betul. kemudian untuk prometrik itu kan by daring ya, Mbak Antin ya. Iya. Nah, untuk biaya dikenai nggak calon? Jadi seperti ini, boleh dibuka di sini juga Bu biayanya? Iya, nggak apa-apa Mbak. Kita lebih enak transparan Mbak. Jadi semua proses biaya itu kalau nggak salah kalau di Indonesia kan tergantung currency itu kan di antara 21 juta ya Bu ya. Tetapi itu semuanya sudah dibayarkan dulu gitu loh. Jadi nanti anaknya itu di sini tuh hanya untuk bayar registrasi aja Bu. Nanti sisanya ketika mereka sudah bekerja baru dipotong per bulan berapa dolar gitu loh Bu, sampai dengan lunas seperti itu. Jadi timnya pemotongan ya, bukan di betul pemotongan. Betul. Tapi di sana ya Bu, bukan di sini. Di sini anaknya hanya membayar registrasi aja untuk processing visa gitu. Kalau misalkan yang di sininya itu, kalau misalkan anak ada 2 tahap Bu. Kalau misalkan anaknya memang mampu bayarnya di 7 juta rupiah, berarti nanti cicilannya di sana berkurang. Tapi kalau misalkan 7 juta terlalu tinggi, berarti kita buka di 3 juta Bu. Jadi nanti sisanya di sana. Sisanya di sana, kalau mereka sudah diterima ya. Betul, kalau sudah ada agreement atau LOA ya Bu ya, semuanya. Betul. Seperti itu Bu. Iya. Oke, untuk pengantar dari saya silakan yang lain kalau ada yang mau disampaikan silakan. Mbak Angel tuh. Bertanya Mbak Anti. Baik Ibu Angel. Mbak Anti, saya baru buka nih Elite International Recruitment nih yang Mbak upload di Locker in Online tanggal 24 bulan 7. Di sini kan ada disebutkan nih recruitment female only umur 21 sampai 38 tahun. Betul. Good communication in English, minimum 1 year experience with diploma or bachelor in nurse, terus valid work experience certificate. Betul. Terkait kami kemarin kan mengadakan kerja ini juga dari Jepang, mereka merekrut mahasiswa kita juga buat bekerja di sana. Alhamdulillah udah ada beberapa orang dari jurusan kebidanan yang lulus di sana. Memang sih sama kayak yang Andi bilang, ini bukannya yang pemerintah kan, yang swasta punya. Betul. Jadi apa kalau misalnya ini kan kalau di Jepang itu mereka ada semacam seperti masa karantina lah selama 6 bulan gitu buat persiapan. Dia ada N1, N2, N3 gitu kan dalam bahasa. Dalam bahasa Jepangnya. Apakah nanti kalau misalnya anak-anak kita ikut direkrut sini, apakah ada tahap-tahapan S1, N2, N3 seperti yang prosesnya di Jepang? Itu yang pertama. Kedua, pengurusan buat misalnya mereka udah lulus, nanti baik mengurus ke Depnakernya seperti apa? Apakah dari pihak elitnya sendiri yang memfasilitasi ataukah mahasiswa calon tenaga ini mau dikirim ke sana. Nah, itu dulu Mbak Anti. Baik Ibu Angel, terima kasih Bu. Oke Bu, terkait untuk bahasa Bu, alhamdulillah kalau di Saudi Arabia itu nggak seperti di Jepang ya Bu, cuman at least kita itu paling minimum itu basic English Bu, tetapi jangan khawatir dalam paket maaf. Jangan khawatir. Jadi dari kita juga menyediakan training Inggris Bu. Misalkan setelah interview nanti dengan screening interview dengan kami, misalkan wah ini potensinya besar, tetapi Inggrisnya itu ada di grade B. Nah kita juga ada training Inggris untuk bisa menyamaratakan seperti grade A gitu loh Bu. Nah kita juga di sini menyediakan seperti itu. Dan untuk ke disnakernya itu udah kita Bu, jadi anaknya itu tinggal tunggu schedule dari kita aja. Misalkan, oke, kamu sekarang interview ya jam 2 ikut interview. Oke, kamu lolos untuk next selanjutnya coba nanti kita kasih untuk schedule trainingnya. Oke, untuk selanjutnya nanti kita kasih
schedule training prometricnya. Jadi anaknya nggak kemana-mana, kita semua yang handle, Bu. Begitu. Paling nanti ketika medical check up kan itu memang anaknya harus ke Jakarta ya Bu ya. Medical check up itu anaknya harus ke Jakarta, visa juga anaknya itu harus ke Jakarta. Tetapi biasanya kita kasih jeda waktunya itu dekat. Jadi misalkan dari proses medikal ke visa itu jaraknya dekat, jadi anaknya nggak usah tuh bolak-balik Pekanbaru, Riau, Pekanbaru, Jakarta, seperti itu Bu. Seperti itu. Mungkin ada lagi. Iya. Oke, terima kasih Mbak Antin. Iya. Dari mahasiswa yang lain ada yang mau bertanya? Silahkan. Yo, Dwi. Siapa Dwi? Dwi. Itu Bu, kan katanya minimal pengalaman kerjanya setahun kan Bu, sedangkan kami baru tamat, jadi gimana tuh Bu? Nah, silakan Mbak Antin. Oke, untuk fresh graduate ya berarti harus harus ada harus ada pengalaman kerja dulu ya. Tapi jangan khawatir, kita ini juga nggak cuman satu project gitu Bu. Projectnya setiap bulan ada gitu loh. Misalkan yang baru fresh graduate itu punya ngelamar di rumah sakit ini, baru keterima, nanti setelah 1 tahun bisa ikutan sama program ini juga kok. Tenang aja. Seperti itu. Tapi Berarti, untuk yang gimana Bu? Berarti Mbak Antin, ini kan mahasiswa kita nih rata-rata nih ada sih yang tidak fresh graduate ya. Tapi rata-rata saya lihat nih yang fresh graduate semua nih ya. Nah, minatnya sepertinya tinggi nih untuk masuk. Cuma kan di persyaratan tadi minimal 1 tahun ya. Betul. Nah, itu nanti kalau kita sudah kerjasama, apakah mereka lapor ke kita atau langsung ke pihaknya Mbak Antin? Itu mungkin ke Ibu aja dulu Bu. Nah, lapornya ke Ibu gitu. Jadi nanti dari Ibu ke saya, jadi satu jalur itu lebih gimana ya? Betul, lebih enak. Iya. Oke. Gitu. Oke, yang lain? Silakan yang lain. Ini Sarifah, Makfira, Siska, Winda, mana orangnya nih? Videonya dihidupin dong. Bentar ya. Firman, ayo Firman. Firman maunya kemana tadi ke Jumar? Kemana? Bisa nanya-nanya dulu. Jadi cari kerjanya 1 tahun di Dumai dulu. Nanti habis itu kita ini join dengan AER. Gitu. Bu, maaf, nanti Pak Andinya mungkin sedikit mau. Boleh. Kenalan. Boleh. Tapi semuanya insya Allah mengerti ya Bu ya? Insya Allah mengerti bahasa Inggris. Ngucapin aja kadang-kadang malu-malu nih. Ya nggak apa-apa. Ya silakan. Hello. Okay. Good afternoon. How are you? Good afternoon. Fine, and you? I'm very well, thank you. Okay. I think when Antin is talking, I think the most important things that we're trying to do with this program is we're trying to send nurses that have the training and the knowledge so that they can succeed in Saudi Arabia. This is the most important thing, because when they get there and they have the training already for the Prometric, they've already passed the data flow in Indonesia. This process makes it safer and better for the nurses when they're in Saudi Arabia. So the training for the Prometric will be for 8 weeks, 2 hours every day training. So the problem, we're doing two things we're doing differently. One, data flow in Indonesia. Data flow is the Saudi Health Council checking the documents, ijazah, work reference, transcript, high school. If you go to Saudi Arabia and this is not checked properly, you can be in trouble. You have to fly home. You can be in trouble with the police. So Elite now is processing the data flow in Indonesia. So before the nurses fly to Saudi Arabia, the data flow is already complete. Before the nurses fly to Saudi Arabia, if they need English training, we will give them English training. Because if they cannot communicate in English properly, they will struggle to do the Prometric exam.
So we want to do two things. We want to help them to speak English so they can work better there. They can understand the Prometric. And before they go to Saudi Arabia, they will also do 8 weeks of online training with Prometric certified trainers from the Philippines. Okay. So the nurses will go to Saudi Arabia. The data flow is finished. They already have the confidence to speak better English, and they have the confidence to pass the Prometric exam because they've been doing 8 weeks of training. Okay. Okay. Yeah. Once the nurses are there, the company that they're working for, if there's any problems, they have a 24-hour helpline. When they get the salary is on an application on the phone. So every month they can check their application. They have an application for the payroll so that everything is clear, everything is transparent, and hopefully there will be no problems for the nurses when they're there. Okay. Thank you. Thank you very much. I think I have a question, sir. Sure, no problem. Okay. Is there any chance that we learn Arabic before we fly to Saudi Arabia? It's not a requirement. The requirement is that everybody should speak English. Also, the exam, the Prometric exam, is in English. So Just if in you English. speak, if you can speak Arabic, this is a bonus. It's good. But the requirement is that everybody must speak English because the nurses from the Philippines, from India, everybody speaks English, and this is the international language in Saudi Arabia. And the Prometric exam is also in English. Okay. Did Saudi Arabia have a regulation for us? Well, every nurse that goes to Saudi Arabia must pass data flow. Okay. As I said before, data flow is checking your ijazah, your transcript, your work reference, your STR, your high school certificate. All these documents must be checked by the Saudi Health Council. So this is done by data flow. Okay. Data flow takes about 6 weeks to process. So while we are processing the data flow, the nurses at the same time will do the 8 weeks of Prometric training. Okay. So we have to be a registered nurse first, I think. You have to have an STR. You have to be a registered nurse in Indonesia. Yes, correct. Okay. I think that's all, sir. Thank you. Okay. Thank you for your questions. Okay. Thank you, Firman. So don't be worried. It's It'll be okay. it'll be because there's something else I want to add. Yeah. The process is safe because we do data flow in Indonesia. It's professional because we do 8 weeks of Prometric training, and it's legal. So your employment contract will be registered by the Indonesian embassy in Saudi Arabia. Before you fly to Saudi Arabia, we will send a list to the embassy in Saudi Arabia. They will know where you're working, your contact number. So everything will be legal and safe, which is very, very important. Okay. I'm glad to hear that, sir. Okay. Thank you for your questions, Firman. Any question? The other? From the female nursing, probably. Maybe the female want to ask? It's okay in Bahasa is okay, no problem. Oke. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, nanyanya boleh bahasa Indonesia. Ayo. Ayo, boleh. Ya, nanti di ini kan. So Prometric just 8 weeks. 8 weeks, 2 hours, 2 hours training, And 2 day. 2 hours in day. 2 hours a day. Okay. 2 jam setiap hari ya, online dari Philippines. Okay. I have a question again, sir. Sorry. Firman, you want to ask? Yes, I want to ask Mr. Ryan, maybe. Yeah, sure. So in this job, we have to single or married is requirement for this job.
I mean, it doesn't matter whether you're single or married, but the thing is the visa is only on a single status. So if you're married, unfortunately, your husband or your wife cannot go with you. Yeah. Okay. So the contract not mention we are single or married. Doesn't matter. It's not a problem. Whether you're single or married, it doesn't matter. It's no problem. Okay. Okay. Thank you. Okay. Don't worry, Firman. You want to marry? You want to get married now? So don't worry about that. Okay. Tidak ada lagi? Ya. Tidak ada. Oke, mungkin itu dulu yang Mbak Antin ya. Nah, kita sambil jalan Mbak Antin. Oke. Baik, Thank you, baik. Miss Andi. Thank you very much for your time, everybody. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Bye-bye. Bye. Oke. Udah ya Bu ya? Oke, berarti yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini selain yang fresh graduate, yang lain ada berapa yang gabung nih? Selain Firman? Ini Firman bisa udah bisa terbang tuh Firman. Udah 1 tahun ya? Belum, Bu. Bulan November baru 1 tahun. Oh, November baru 1 tahun ya? Iya. Oh, November. Mbak Antin, ini rekrutmennya mulainya kita tahun 2020 ini? Kita sih mulainya sebenarnya dari sekarang Bu, tapi proyeknya long term gitu Bu, sampai akhir 2021 gitu loh Bu. Ya, kalau misalkan memang sekarang lagi ada yang membutuhkan banget dari alumni-alumni, silahkan join Bu. Nanti kita ada mulai training interview itu di pertengahan Agustus Bu, gitu loh. Jadi kalau memang ada, silahkan CV-nya masuk dulu, mungkin nanti akan di screening dulu, baru nanti kita mulai pertengahan Agustus. Oh iya, oke. Ya nanti kita inikan juga dengan alumni barangkali ya. Iya. Dan juga Bu, untuk semua nursing yang ada di Pekanbaru mungkin masih PSBB atau gimana? Karena kita rencananya sih mau ke sana Bu. Ya. Di Pekanbaru untuk sekarang ini kemarin sudah agak lumayan sih, zonanya sudah mengarah ke hijau gitu ya. Tapi ini kayaknya udah merah lagi nih zonanya. Jadi makanya kita by daring juga gitu. Betul. Ya. Jadi ada rencana ke Pekanbaru di bulan apa Mbak Antin? Insya Allah di akhir September Bu. Oh, akhir September ya. Tim kita akan visit ke sana mungkin Bu. Ya boleh, nggak apa-apa. Betul. Cuma Karena gimana? Cuma kalau untuk kita kan mau ini nih untuk kerjasama MOU. Siap. Untuk MOU-nya itu prosesnya nanti Mbak Antin kasih kita draftnya dulu ya. Baik Ibu, baik. Iya. Siap. Untuk MOU misalkan nanti minggu depan mungkin kita udah kirim ya Ibu ke Ibu gimana nanti gimananya kita let it flow gitu. Iya. Boleh. Mudah-mudahan tapi untuk rencananya yang sampai 2020 ini nggak ada selain ke Arab Saudi ya Mbak Antin? Baru ke Arab Saudi ya sampai yang untuk 2020 ini? Iya, 2020 ini baru Arab Saudi Bu. Mereka mintanya dalam 3 bulan dia minta 120 nursing. Nah disitulah PR juga buat kita. Gitu loh Bu. Iya. Kalaupun nanti 2020 itu pemberangkatannya kapan tuh Mbak Antin? Kalau misalkan kita punya deadline sih Bu, kalau semuanya mulai di Agustus pertengahan, mungkin di awal Januari itu udah pada terbang Bu, awal Januari Februarian gitu. Mudah-mudahan sudah berakhir pandemi ya, sudah ketemu vaksinnya gitu. Iya, betul Ibu. Iya. Baik, yang lain ada lagi dari Bu Helda, ada Bu Helda mau disampaikan Bu Helda? Ada Bu Helda juga nih. Udah, pas Bu. Udah. Bu Helda, oke. Dari Pak Usnan, ada yang mau ditambahkan Pak Usnan? Moodnya masih Pak? Ya cukup
Cukup Pak. Oke. Dari Bu Angel masih ada Bu Angel? Ya kalau misalnya memang ya minggu depan dikirim ke MOU biar kita baca Bu sama Bu Helda juga gitu kan. Baik, Ya, baik. lihat Seperti ya. apa MOU-nya. Baik, kalau tidak ada lagi, kayaknya nih calon-calon pekerja luar negeri pada nutup videonya nih, pada nggak bersuara. Ya. Oke, Firman, selamat bertugas ya Firman. Sepertinya nggak ada lagi sih Bu, udah dijawab sama Pak Ryan tadi. Sudah dijawab ya, sudah ini kan, kalau Firman mau menikah dulu sebelum berangkat silakan. Atau kalau mau menikahnya cari orang sana silakan, nggak masalah, itu nggak usah dikhawatirkan ya. It's okay ya. It's okay. Oke, ya berarti kalau tidak ada lagi untuk meeting kita terkait sosialisasi AIR hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Mbak Antin dan tim. Salam sama Pak Andi ya. Terima kasih sudah mau bekerja sama dengan Poltekkes Kemenkes Riau. Mudah-mudahan kedepannya banyak dari mahasiswa kita yang bisa kita berangkatkan ke luar negeri. Ya. Baik. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin lab ya.